terima kasih Bu Lili buat waktu untuk pertama kali saya diberikan pertanyaan dari seluruh thank you banget, bukan berarti saya dipilih Bu Lili karena saya lebih pintar, tidak ya. Oh enggak, kita kan Tapi lady first, Bu. Lady first untuk sopan santun. terima kasih Bu Lili buat pertanyaannya. Saya terjun di dunia network itu saya sukanya karena saya orangnya ramah, jadi saya suka banyak sahabat, saya suka banyak teman. Kemudian lewat pertemanan, lewat bisnis network, saya jadi dilatih untuk bisa banyak bisa lebih pandai berbicara. Kemudian kebetulan the power of nekat juga nih Bu, karena saya dalam keadaan minus. Ya, saya dalam keadaan minus, saya harus membantu perekonomian keluarga, harus menopang menopang untuk mengkuliahkan anak-anak saya 5 orang. Jadi saya harus mau usaha konvensional nggak punya modal, ya kan? Harus punya modal besar. Kemudian hanya dengan keberanian untuk memulai ya satu-satunya adalah bisnis network yang tidak harus memakai ijazah sekolah yang tinggi. Saya cuma tamatan SMA. Kemudian kebetulan ketemu dengan Livegood yang modalnya kecil, modalnya hanya 250.000, bisa menjangkau banyak orang untuk kita tolong. Itu aja Bu. Oke. Itu yang buat saya terjun di dunia net. Iya, Kak Mary kan tadi katakan latar belakang pendidikan SMA. Jadi Kak Mary kan bukan ahli di bidang pidato, bukan pintar, tidak bakat khusus untuk berdagang ya Bu ya, untuk memperkenalkan orang ya, tapi hanya modal nekat istilahnya ya Kak Mary ya. Tapi sekarang justru Kak Mary dalam waktu yang singkat ya, teman-teman sekalian, para viewers juga dan para peserta Zoom yang di studio SCR Academy ini ya, dengarkan kata Kak Mary tadi. Kak Mary itu ibu rumah tangga, handal nekat, bukannya seorang yang berbakat untuk mengajak orang, berbakat untuk menarik orang, tidak ada keahlian khusus dalam hal, tapi bisa dalam waktu yang singkat mencapai platinum. Jadi modalnya itu istilahnya tuh kita manusia bisa karena biasa ya Kak Mary, bener nggak? Kita bisa karena kita udah biasa melakukan, biasa ngomong, tapi tentunya dengan melalui belajar ya Kak Mary, belajar di SCR Academy ini, betul nggak? Ya kan Yes, Kak Mary? Oke. saya Ya. sangat sekali tim, karena bisnis network ini kan bisnis duplikasi. Jadi apa yang saya dengar dari Pak Dokter 01 Indonesia, dari Pak Hardi, dari Pak Sodik, dari Pak Wibowo yang sekarang ini sama-sama platinum, itu yang membuat tinggal menurunkan aja ke bawah. Jadi kadang-kadang teman-teman di lapangan tuh mengira ini Bu Mary ini sekolahnya tinggi. Betul. Pernah ada seorang S3, Bu, dia sampai kejar saya, sudah keluar lapangan, keluar halaman rumah tuh masih kejar Bu Mary dia di mana? Padahal enggak, saya hanya menduplikasikan apa yang upline saya, Pak Dokter, Pak Ardi cerita. Itulah yang saya duplikasikan Bu. Jadi bersyukur banget dengan bisnis network yang sudah ada support systemnya. Ampun deh, kita ada di bisnis network, kalau tidak ada support systemnya pasti mundur tanpa berita Bu, begitu. Jadi bersyukur banget, thank you buat SGR Team. Oke, tabernya luar biasa itu Kak Mary ya. Oke ya, satu hal lagi yang saya mau tanyakan kepada Kak Mary. Biasanya itu ibu-ibu rumah tangga ya Kak Mary, mereka itu begini, kalau saya ketemu dengan mereka ya, oh ini kan bagaimana ini nggak ada jualannya. Mereka tuh maunya yang jualan itu Kak Mary, kan lucu kan, mereka punya ada produk, ada jualan, misalnya jualan kosmetik lah, jualan parfum lah, jualan sabun lah dan sebagainya. Nah di Livegood ini bagaimana menurut Kak Mary? Iya, saya justru bersyukur Livegood tidak mewajibkan kita untuk menjual produk, karena saya sebelumnya terjun di dunia network yang wajibkan kita harus jualan produk. Itu bakalan seperti saya bilang muntaber juga karena orang jenuh harus to point, harus beli produk terus untuk bisa busnya keluar. Nah, sementara di Livegood cukup dengan mau kita ngerumpi, kalau orang Ternate bilang Carlota, kita sudah bisa menghasilkan duit ketika kita menemukan seseorang yang satu frekuensi,
satu hati, satu jiwa untuk benar kita bisa sukses sama-sama dengan Live Good. Jadi saya bersyukur bisa ketemu Mrs. Live Good yang membuat kita bisa dapat uang bukan hanya dengan jualan produk, tapi cukup dengan mengajak orang, mereferensikan orang-orang kita untuk join dan sukses bersama di sini. Itu yang saya suka banget. Sukanya pakai banget kayak suka pakai banget. Pokoknya bisnis Live Good ini keren banget, keren pakai banget. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, para teman-teman semua peserta Zoom di Studio SCR Academy ini dan para viewer di luar sana, kita dengarkan ya. Luar biasa untuk ibu-ibu yang masih, ibu-ibu rumah tangga yang masih ragu, yang masih takut untuk mulai. Dengarkan kata Kak Mary. Kita tidak perlu, jangan pikir kita ibu-ibu, jangan meremahkan, jangan memandang remeh diri kita sendiri. Kak Mary juga sama, pendidikannya SMA sudah terus terang, bukannya orang ahli yang pidato, ahli bercerita, khusus untuk bisa meyakinkan orang, tapi hanya dengan cara duplikasi. Dan ini peluang emas besar untuk kita karena modal yang kecil yang bisa terjangkau oleh kita ibu rumah tangga, siapapun kita ya ibu rumah tangga, kita bisa memulai bisnis ini ya. Hanya duplikasi. Dan yang paling penting adalah belajar di SCR Academy ini. Seminggu 4 kali kita ada Zoom di mana kita bisa belajar di training ya, kita workshop. Kak Mary atas keterangannya ya. Sekarang ya saya akan beralih bertanya yang menanyakan hal ya kepada Pak Wibowo. Pak Wibowo. Oke, Pak Wibowo, saya mau tanya Pak Wibowo. Oke, Bunda. Oke, Pak Wibowo kan latar belakangnya engineering ya Pak ya. Itu gimana tuh Pak bisa sampai Bapak bisa terjun ke dunia network marketing? Ya, jadi basically saya sejak kecil itu seorang pedagang bersama ibu saya selama sekolah gitu ya. Walaupun saya sekolahnya teknik dan akhirnya pun terpaksa masuk ke dunia teknik gitu ya. Tapi karena basically saya pedagang yang bebas kapanpun saya bisa melakukannya. Saya mau dagang kapanpun, anytime, anywhere gitu ya. Bahkan saya juga jadi tukang asongan gitu ya. Jadi usaha yang saya jalankan itu bebas waktu. Nah, ketika saya menjadi seorang employee, ini masuk ke dunia baru, hal baru yang buat saya ini seperti terkungkung saat itu. Karena apa? Kebetulan pertama saya masuk dunia kerja itu di perusahaan Jepang yang tahu notabene Jepang itu sangat ketat sekali, ya tidak ada boleh kata terlambat, ya. Ketika kita masuk ke perusahaan kita, tentunya ada absensi ya. Absensi itu menggunakan print and print. Nah, print and print ini memiliki aturan yang artinya apa? Kalau kita datang pasti kita ada sanksi. Hal ini yang membuat saya merasa terganggu, yang merasa tidak nyaman. Biasanya bebas mencari uang, tapi kok benar-benar banyak aturannya gitu ya. Tapi saya coba bertahan sampai beberapa perusahaan yang saya lewati. Ya, sebenarnya saya dimanapun saya berada, walaupun saya berbelakang engineer atau teknisi, ya, saya sebenarnya tidak peduli itu. Yang saya sangat tidak membuat saya nyaman adalah absensi, ya. Jadi saya tidak suka, saya mau kembali bebas seperti waktu saya kecil. Ya, akhirnya saya berani, karena saya punya pengalaman, saya berani memutuskan untuk tidak lagi berada di dunia employee, gitu Bunda. Betul, oke. Ya, jadi employee ini artinya semakin tinggi jabatan kita ketika di dunia employee, semakin besar tanggung jawabnya. Ya, semakin artinya waktu kita banyak tersita di sana. Dan kita sudah dibatasi income kita karena sudah ada grid-nya ya. SLTA grid-nya segini, pendapatannya D3, S1, S2 itu ada grid-gridnya yang artinya sampai kerja untuk orang lain, yang bikin orang lain yang pemilik perusahaan ini kaya. Tapi jangan berharap kita akan kaya. Ya, jadi itu mimpi kita akan terkubur di sana. Dan saya yakin dengan ambil resiko, kenapa saya sering keluar masuk, karena saya punya keyakinan ya bahwa semua rezeki saya itu sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Tinggal bagaimana kita menjemputnya. Ya, jadi saya di sini lebih cenderung saya ingin merebut waktu. Ya, bukan masalah kuasa mata tapi kebebasan. Kebebasan waktu yang terutama dibanding kebebasan finansial. Ya, finansial buat saya itu urutan kedua, tapi kebebasan waktu yang artinya saya bisa melakukan apapun, anytime, anywhere, ya, dengan waktu yang banyak.
Ya, seperti itu Bunda. Oke, luar biasa. Itu. Tadi kan Bapak kan engineering dan udah gitu ke perusahaan internasional ya Pak ya, benar-benar luar biasa. Berarti kan itu pendapatannya, salary-nya juga sangat tinggi ya Pak. Ini tuh Bapak tuh demi untuk Ya, benar-benar. mendapatkan financial time freedom dan financial freedom tuh Bapak meninggalkan yang itu ya. Nah, sekarang Bapak akhirnya Ya. terjun ke dunia network marketing. Ini Livegood apakah dunia network marketing yang pertama Bapak masuki Pak? Livegood. Eh, enggak Bunda, aku sudah melewati 7 multi Oh, level sebelumnya. Ya, perjalanan waktu aku juga di sana belajar karena pasti apalagi kalau multi level itu yang sangat terkenal, yang artinya kelasannya internasional ya. Kelas internasional pasti edukasi atau pembelajaran atau support system sangat luar biasa sekali. Aku banyak belajar dari sana. Ya, aku hanya belajar saja. Kan akad itu belum bertahan untuk sukses di sana. Aku harus belajar dulu. Karena saat itu usiaku masih 20 tahunan, Bunda. Jadi oke. kayaknya yang kepikiran untuk maksimal di sana. Aku lagi mencari ilmunya saja. Saat Oke. itu, tapi selama 7 multi level yang aku lewati itu semuanya sama saja. Ketika Mhm. aku menemukan buku ini, itu benar-benar sangat beda sekali. Aku menemukan pembanding, ya. Bahkan melihat liput ini adalah sebuah hal baru, ya, teknik penjualan modern, ya. Bahkan liput memonopoli semua teknik penjualan modern itu dikombinasikan di satu. Oke. Dan ini adalah satu hal yang artinya sebuah konsep terbaru yang tidak dimiliki multi level sebelumnya. Karena satu hal yang kenapa di multi level sebelumnya dibanding kita tuh berapapun bonus yang mereka tawarkan ya, berapapun besarnya mereka tetap bergantung dari Oke. satu set, yaitu omset produk. Nah, tekniknya berubah saja ya, di berbagai teknik mungkin dia harus jualan ya, ke RO macam-macam seperti itu yang semuanya sama aja Bunda. Dari kelasnya perusahaan yang dari Amerika semuanya yang usianya sudah 65 tahun sampai yang baru lahir, saya melihat itu sama saja. Memiliki beberapa omset besar. Oke. Yang di sini yang aku suka, Oke. gitu Jadi Bunda. boleh disimpulkan ya dari sini, dari kita tarik kesimpulan bahwa Pak Wibowo benar-benar apa namanya confirm bahwa sistem Ya, pay plan-nya itu Livegood berbeda dengan multi level marketing lainnya, tradisional lainnya. Betul ya Pak benar, ya? benar sekali Bunda. Oke. Oke, itu luar biasa Livegood. Pak, boleh Kak ya untuk kita semua ya, yang apalagi untuk para viewers baru di luar sana yang belum bergabung ya, Bapak boleh sebutkan nggak Pak, apa bedanya lift yang luar biasa? Satu kan tadi Bapak bilang omset ya, omset penjualan. Yang selain itu apa lagi gitu loh Pak, kelebihan Livegood sehingga tuh Bapak sampai jatuh cinta ke Livegood dan memilih Livegood walaupun sudah punya 7 macam multi level marketing sebelumnya udah kenal dan juga punya apa namanya dunia engineeringnya. Kenapa bisa sampai jatuh cinta ke Livegood Ya, Pak? oke Bunda. Nah, jadi saya berikan pembandingnya kenapa memilih Liquid dan perusahaan tradisional, bahkan yang terbaik pun yang menawarkan saya, selama mereka bergantung dari satu omset, saya akan Oke, bergeming. Saya tidak akan dengarkan, ya, karena selama mereka tidak bisa ya melawan apa yang kita punya, bahkan mungkin meniru pun juga tidak berani, saya tetap akan ada di Liquid. Ya, poin besarnya adalah gini Bunda, hmm. kenapa manusia di Indonesia atau orang-orang Indonesia itu sangat fobia dengan multi level, ya. Ada 3 faktor Bunda yang menurut pandangan saya ada 3 faktor ini. Yang pertama tentang produk, di mana di produk itu dia harus belanja, harus jualan, harus menggunakan, harus RO, ketika join pun harus menggunakan produk. Ya, yang belum tentu produk itu dibutuhkan sama orang tersebut. Oke, Ya, dan mereka yang kedua itu adalah mencari orang terus menerus. Ya, ketika jaringan yang mereka tidak melakukan RO, oke, maka karena mereka punya, karena produk menumpuk, dia tidak melakukan RO, artinya AP-nya kebakaran itu akhirnya mencari orang baru lagi. Mereka di sana, dia akan cari orang terus. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya itu biasanya semua multi level memiliki program kerja. Ya, ada training sana, training sini ya, training produk, training personal branding lah, public speaking, harganya nggak murah. Ya, pertemuan reguler yang dilakukan setiap minggu di kantor mereka. Tentu harus butuh bensin, butuh tiket. Kemudian apalagi pertemuan sana, pertemuan sini, lobby sana, lobby sini yang kebetulan bonusnya belum seberapa, tapi mereka harus sudah menggu apa namanya pendapatannya, apa income-nya yang harusnya diberikan ke istrinya sudah mulai
dicolek-colek ya akhirnya mengganggu dan itu pasti akan ribut dengan pasangan kita. Itu jadi besar pasak daripada tiang Bunda ketika di awal. Kalau kita kan Oke. memang ribut ini didesain untuk online di awal. Kalau masalah pertemuan nanti kalau kita sudah punya uangnya itu bisa diinin. Ya, yang pertama yang suka-suka. Kalau menurut saya, bahkan ketika kita pun suka-suka. Ada cara ketika kita mau join, boleh dengan 2.500.000 produk pakai internasional, ya produk. Kalau punya uangnya, kalau nggak punya uang kita bisa nawar loh Bunda. Saya nggak butuh produknya, boleh nggak butuh. Saya nggak punya uangnya, sudah pilih yang kedua. Cari satu produk yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuaikan dengan kantong kita. Ya, itu boleh. Di luar sana tidak boleh Bunda. Kalau perusahaan kami ya pakai sekian, harganya sekian, bisa nawar nggak bisa nawar. Kita masih bisa perusahaan memberikan kebijakan ya untuk memilih. Bahkan sampai nggak punya uang sekalipun, hanya 850.000 kita sudah bisa mencari income-nya. Kita bisa membangun bisnis ini. Nah, poin-poin itu yang tidak ada di bisnis lain Bunda. Ya, bahkan ya menurut kami, ya menurut saya pribadi, ribut adalah ancaman multi-level lain. Ya, kalau mereka bisa meniru kita dan mereka akan buktikan. Saya pastikan, ya, karena saya sudah melihat Bunda, sekelas Amazon yang mencoba meniru, mereka hanya sanggup berikan 2 bonus, 50% dan 20%. Begitu juga TikTok. Ya, kalau ribut tidak bagus, nggak mungkin Amazon mencoba coba untuk meniru. Oke. Ya, kita bisa meniru yang kita sangat luar biasa Bunda. Oke. Luar biasa ya. Teman-teman sekalian, para peserta Zoom malam hari ini dan para viewers di luar sana, kita dengarkan sendiri apa yang dikatakan Pak, maaf saya itu ada suara gaungnya ya, mungkin karena Bapak itu tidak memakai itu ya Pak, Bapak bisa mematikan sebentar itunya, mikrofonnya Pak, di mute. Oke, teman-teman sekalian, berarti bukan punya Pak Bibo ya. Kita melihat ya tadi Pak Bowo sudah menjelaskan dan sangat jelas sekali apa perbedaannya dengan, jadi Pak itu ya perbedaannya antara Live Good dengan perusahaan lainnya ya. Pak Bowo itu teman-teman sekalian ya, saya ingatkan, Pak Bowo itu bukannya seorang pengangguran yang memerlukan masukan. Pak Bowo adalah seorang di bekerja mempunyai penghasilan yang besar di bidang engineering dengan kelas internasional bawah sampai memilih Live Good ya. Nanti kita bisa ulang lagi videonya, nanti ada di YouTube ya untuk mendengarkan penjelasan Pak Bowo lagi untuk menghemat waktu.